Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom. Sebenarnya apa sih itu atom? John Dalton pada tahun 1803 menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Jika dimodelkan, maka atom menurut Dalton akan menyerupai bola pejal, yang mana atom untuk unsur yang berbeda maka akan berbeda pula. Tapi apakah benar atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat dan tidak bisa dibelah atau dibagi lagi? Pertanyaan ini kemudian berhasil dijawab oleh Thomson pada tahun 1898 dengan ditemukannya elektron. Thomson melakukan percobaan tabung sinar katoda. Ia meletakkan dua lempeng logam, salah satunya memiliki lubang di tengahnya. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik. Dari lempeng logam tersebut dihasilkan sinar katoda yang mengenai ujung tabung secara tegak lurus. Thomson kemudian meletakkan logam bermuatan di kedua sisi leher tabung. Dan sinar katoda kemudian berbelok ke arah logam dengan muatan positif. Karena muatan positif dan muatan negatif akan selalu tarik-menarik, maka Thomson menyimpulkan bahwa sinar ini tersusun atas partikel yang lebih kecil dari atom dan bermuatan negatif. Jika dimodelkan, maka atom menurut Thomson akan menyerupai bola kismis di mana di dalam atom terdapat muatan negatif yang tersebar yang disebut elektron. Selanjutnya, Ernest Rutherford pada tahun 1911 melakukan percobaan dengan meletakkan lempeng emas yang sangat tipis di tengah layar fluorescent. Kemudian menembakkan sinar alfa ke lempeng emas beberapa kali. Sebagian sinar alfa ada yang diteruskan, tetapi sebagian lain dibelokkan bahkan dipantulkan. Hal ini tentu bertentangan dengan teori awal bahwa ketika atom dikenai sinar alfa, maka seluruh sinar alfa akan diteruskan karena atom seharusnya sangat ringan dan tidak padat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Rutherford kemudian menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang padat dan bermuatan positif di tengah-tengah atom, sehingga sinar alfa yang mengenai inti atom itu akan dibelokkan bahkan dipantulkan. Sedangkan sinar alfa yang mengenai ruang kosong akan diteruskan dan mengenai layar fluorescent. Jika dimodelkan, maka atom menurut Rutherford akan terlihat seperti ini. Pada bagian inti atom ada muatan positif yang kemudian disebut dengan proton dan elektron mengitari inti atom pada bagian kulit atom. Niels Bohr pada tahun 1913 kemudian menyatakan bahwa agar elektron tidak jatuh ke inti atom, maka elektron berotasi pada tingkat energi tertentu, seperti planet mengitari matahari. Tingkatan energi ini kemudian disebut dengan kulit K, L, M, N. Selanjutnya, pada tahun 1927, berdasarkan teori mekanika kuantum Max Planck, Werner Heisenberg menyatakan bahwa tidak ada eksperimen yang bisa digunakan untuk menentukan posisi dan momentum elektron secara serempak. Hal ini kemudian didukung oleh Erwin Schrödinger, bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti, tapi hanya menggunakan probabilitas atau kebolehjadian. Jika dimodelkan, maka atom berdasarkan teori mekanika kuantum akan berbentuk seperti ini. Bagian yang lebih rapat merupakan posisi paling besar kemungkinannya untuk ditemukan elektron. Teori akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Teori atom yang sekarang juga bisa berubah jika ada penemuan baru yang lebih relevan. Oleh karena itulah gunanya kita belajar kimia. Tetap semangat dalam belajar, semoga kalian sukses bersama di masa depan.